Duduklah sebentar. Selamat Pesta Paskah kepada kita semua. Ya, selamat Pesta Paskah. Kita sudah melewati 40 hari masa pantang dan masa puasa. Ya, kita berada pada zaman baru, pada era yang baru, pada paradigma yang baru. Itu artinya Paskah. Ibu bapak, saudari-saudara, mari sama-sama kita coba menyimak arti Paskah itu, baik bagi orang-orang Israel, bagi bangsa Israel, maupun bagi kita, gereja Katolik di seluruh dunia, dan bagi para pengikut-pengikut Yesus, walaupun tidak senama dan tidak sealiran dengan kita. Pertama kita coba lihat dulu Paskah dan kepentingannya untuk bangsa Israel. Paskah adalah sesuatu yang sudah lewat. Paskah artinya sudah selesai. Paskah artinya sudah melampaui. Nah, ibu bapak, bagi orang-orang Israel, Paskah artinya mereka sudah melewati masa gelap pada waktu mereka menjadi budak di tanah Mesir. Paskah untuk mereka adalah pembebasan dari perbudakan di Mesir. Pada waktu mereka terbelenggu dengan kerja rodi, kerja paksa, dipukul dan dianiaya di Mesir, masa itu sudah lewat. Itu adalah Paskah. Pengalaman pahit itu sudah lewat. Mereka sudah melampauinya dan sekarang mereka pulang ke tanah terjanji. Bagaimana orang Israel merayakan itu, Paskah itu sampai sekarang ini? Mereka pada pesta Paskah, mereka akan makan sayuran-sayuran pahit. Mereka campur sedikit dengan gula, tetapi anehnya gula itu adalah gula yang pahit. Dan yang kedua, mereka akan makan roti tanpa adonan. Tidak ada vermipan. Tidak ada. Roti tak beragi. Apa maksud dengan sayuran pahit dan gula pahit? Itu untuk mengingatkan mereka bahwa mereka pernah mengalami satu pengalaman pahit ketika leluhur-leluhurnya, nenek moyangnya menjadi budak di Mesir. Dan mereka mau jangan lagi terjadi pengalaman pahit itu. Makanya sampai sekarang mereka merayakan Paskah dengan makan sayuran pahit dan gula pahit. Supaya mereka ingat, mereka pernah mengalami satu pengalaman gelap, pengalaman pahit. Yang kedua, mengapa mereka makan roti tanpa vermipan, tanpa ragi? Supaya mereka ingat bahwa kejadian mereka keluar dari tanah Mesir itu, lepas dari perbudakan itu, datangnya tiba-tiba. Mereka tidak sempat mempersiapkan diri. Adonan yang mereka pakai untuk bakar roti, adonan itu tidak sempat mengembang, tidak sempat. Mereka harus bergegas keluar malam itu juga. Nah, itu dua pengalaman. Gula pahit, sayuran pahit, dan roti tak beragi untuk mengingatkan mereka bahwa ada pengalaman pahit. Tetapi sekarang mereka sudah melewati pengalaman pahit itu. Jadi ibu bapak, saudara-saudari, untuk orang-orang Israel,
pesta Paskah adalah pesta yang berhubungan dengan to be or not to be. Itu berhubungan dengan eksistensi mereka. Dan ibu bapak, kita percaya atau tidak, kita mengutuk dia atau tidak karena perbuatan-perbuatannya yang kejam. Tetapi bagi orang Israel, dia berada, dia tetap eksis sampai hari ini dan akan terus eksis karena Paskah. Karena Paskah. Dia tidak akan lenyap. Itu keyakinan mereka. Dan keyakinan ini tidak bisa diganggu-gugat. Mereka akan bertahan apapun yang terjadi, dihantam dari pelbagai macam sudut, dia akan tetap bertahan. Dan dia yakin dia tidak akan lenyap kecuali Allah yang melenyapkan dia karena Paskah. Itu keyakinan mereka. Maka perayaan Paskah menjadi sangat sentral dalam kehidupan beragama orang-orang Israel, agama Yahudi. Itu sangat penting, sangat penting. Dan bagi mereka, kalau tidak ada Paskah, kita bukan bertanya mereka ada di mana, bukan. Tetapi pertanyaan kita adalah apakah mereka masih ada? Itu. Kalau tidak ada Paskah, mereka tidak ada lagi. Israel tidak ada lagi. Nah, sekarang dari Israel yang pesta Paskahnya menentukan nasib mereka to be or not to be, berada atau lenyap. Sekarang kita lihat dalam kehidupan kekristenan kita. Pesta Paskah dalam tradisi Kristiani adalah pesta yang paling utama dan paling besar. Dan semua pesta-pesta yang lain berakar dari pesta ini. Pesta Paskah ini. Sentral untuk Yesus dan sentral untuk kami, pengikut-pengikutnya, turun-temurun. Mengapa Paskah itu sentral bagi Yesus? Karena Yesus melampaui, Yesus melewati, Yesus sudah lewat dari kematian. Ingat, arti Paskah artinya sudah lewat, sudah melampaui. Dia sudah melampaui kematian. Dan ibu bapak, sebenarnya hari Sabtu malam ini adalah hari yang paling menegangkan. Makanya di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama Black Saturday. Hari Sabtu hitam. Kenapa? Itu hari ini adalah hari yang paling menegangkan. Kenapa? Sebab ada dua jagoan sedang berdiri dengan diam, tetapi masing-masing kokang pistol. Dua jagoan yang mati atau hidup. Dan apa yang terjadi? Pistol dari Yesus menyala lebih dulu. Setan KO. Maut dikalahkan. Dia bangkit. Dia hidup. Menurut kitab suci, dia hidup. Tadi kita dengar dalam Injil, Yesus orang Nazaret itu sudah bangkit. Artinya pistol dari Yesus lebih dulu. Walaupun dua-dua sama-sama jagoan, tapi Yesus lebih jago dari kematian. Maka dia menembak mati. Dalam bahasa catur, Yesus menskak kematian. Walaupun dia mati, tapi dia bangkit dan dia menskak kematian itu. Nah, ibu bapak, itu bagi Yesus. Sekarang sentralnya bagi kita itu apa? Sentralnya bagi kita adalah, ibu bapak masih ingat, kita masuk di dalam masa pantang dan puasa selama 40 hari. Dan pada masa pantang dan puasa itu kita semua diminta untuk berlatih
melatih diri kita, mengekang hawa nafsu kita, mengekang kedagingan kita, mengekang kesenangan diri kita. Dan itu kita sudah lewat itu sampai pada malam ini. Jadi malam ini adalah malam di mana kami dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan karena itu kami beralih dari kegelapan menuju terang. Itu kata Santo Paulus. Kita beralih dari gelap kepada terang. Beralih dari dosa kepada kekudusan. Beralih dari kelemahan kepada kekuatan Allah. Tadinya kita bukan umat, sekarang kita adalah umat Allah. Tadinya kita tidak dikasihani oleh karena dosa-dosa kita, sekarang Allah merahimi kita, Allah mengasihani kita. Itulah sentralnya pesta Paskah untuk kita. Saya gali lebih jauh, lebih dalam, supaya kita sungguh mengerti apa artinya Paskah ini untuk kita. Bagaimana pesta Paskah itu sangat sentral dan sangat penting, tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga tidak hanya bagi Yesus, tetapi juga bagi kita. Dan mari coba kita melihat kekristenan kita. Apakah ada keistimewaan di dalam agama yang ibu bapa pilih dan saya pilih menjadi agama saya, yaitu agama Katolik atau agama Kristiani? Apakah ada keistimewaannya? Mari kita lihat. Kalau kita katakan nabi kami Yesus adalah orang hebat, nabi-nabi lain pun hebat. Nabi-nabi lain dari agama-agama lain pun hebat. Jikalau kita katakan kekristenan kita istimewa karena guru kita penuh dengan hikmat dan pengetahuan, di dalam agama-agama lain pun ada guru-guru yang istimewa penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kalau kita buka filsafat-filsafat kuno dari Konghucu, begitu banyak kata-kata indah di dalam tradisi-tradisi itu. Itu baru Konghucu, belum yang lain-lain. Jadi nabi-nabi lain pun, agama lain pun punya guru-guru yang istimewa, yang sangat luar biasa dan sangat bijaksana. Jadi dari sisi itu pun kekristenan tidak ada istimewanya. Kalau kita juga katakan, tetapi guru kami, dia berbudi luhur dan dia punya hati baik. Sebab dia menyembuhkan orang sakit, dia memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Agama-agama lain pun berbuat yang sama. Nabi-nabi di agama lain pun, pemimpin-pemimpin di agama lain pun berbuat yang sama itu. Mereka berbaik hati. Mereka memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Mereka berbelas kasih. Jadi kekristenan kita tidak ada istimewanya. Nah, kalau kita bilang bahwa guru kita ini, Yesus, mati demi keyakinannya. Di dalam agama lain pun ada banyak orang yang mau mati membela keyakinannya. Lalu apa istimewanya kekristenan kita? Ibu bapak, istimewanya adalah nabi kita, Yesus, mati dan bangkit. Ini istimewanya. Tidak ada cerita dimanapun nabi hidup, mati dan bangkit. Tidak ada. Hanya di dalam kekristenan Yesus mati seperti kita, tetapi dia hidup. Dia hidup kembali. Dan ibu bapak, tentang hal ini dibantah oleh banyak agama-agama lain, membantahnya bahwa Yesus adalah reinkarnasi. Tapi Yesus tidak reinkarnasi, dia hanya lahir satu kali. Ilmu pengetahuan pun membantah
keyakinan ini bahwa Yesus hidup. Karena menurut ilmu pengetahuan Yesus mati suri doang. Tetapi mati suri artinya apa? Dia 2 malam udah dikubur. 3 malam dikubur. Bagaimana dia mati suri? Nah, ibu bapak, dari kitab suci tidak ada juga berita resmi, satu cerita panjang lebar tentang proses dia bangkit itu. Tidak ada. Yang kita dengar tadi dalam Injil adalah kubur kosong. Tidak ada jenazahnya di sana. Dan tidak ada gerakan untuk memindahkan jenazah itu. Tidak ada. Itu yang pertama yang kita tahu dari kitab suci. Yang kedua, kain kapan pembungkus jenazah itu sudah terlipat baik-baik. Terlipat baik. Itu yang kita tahu. Yang ketiga yang kita tahu dari kitab suci tadi bahwa batu penutup kubur sudah tergolek, sudah terguling. Itu yang kita tahu. Dan yang keempat yang kita tahu adalah serdadu-serdadu yang jaga makam itu penuh dengan ketakutan. Itu yang kita tahu. Tetapi bagaimana prosesnya Yesus bangkit tidak ada diberitakan di dalam kitab suci. Jadi ibu bapak saudara-saudari, kitab suci tidak memberitakan proses kebangkitan Yesus, tetapi kitab suci memberitakan tentang kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kemenangan Yesus. Itu yang diberitakan kitab suci. Bukan peristiwanya, tetapi kuasanya. Bagaimana Yesus bangkit dengan kekuatannya sendiri. Hidup dengan kekuatannya sendiri. Nah, sekarang kita coba memetik beberapa makna untuk kita. Pertama, makna yang pertama adalah setelah kita mengikuti tadi ulasan tentang Paskah begitu penting di dalam kehidupan Israel dan di dalam kehidupan beriman kita. Dengan keistimewaan tadi yang saya katakan, Yesus bangkit, dia bangkit. Itu berita utama dari kitab suci. Kalau Yesus tidak bangkit, ibu bapak kita percuma kita datang ke gereja, percuma kita berbuat baik, percuma kita berjuang untuk kepentingan orang lain, percuma kita berjuang untuk jujur, percuma kita berjuang untuk suci, semuanya percuma kalau Yesus tidak bangkit. Itulah keunikan dan keistimewaan dari kekristenan kita. Mari kita petik beberapa makna. Makna pertama adalah Paskah bagi kita. Kita harus mengaku seperti Santo Paulus mengaku dalam surat Roma bab 8. We are winners. Kami adalah pemenang. Bahkan menurut Paulus, kami lebih dari pemenang. Kita sudah 40 hari kita berjuang itu. Berperang melawan kedagingan, hawa nafsu dan keduniawian kita. Moga-moga ya kita semua yang duduk di sini sungguh-sungguh berperang ya. Dan senjata kita benar senjata kuat. Bukan senjata kita adalah pelepah pisang. Ya, atau senjata kita adalah warung bakso di pinggir jalan. Ya, itu tidak ada guna. Harus senjata iman itu yang harus. Jadi kita itu sekarang keluar sebagai pemenang. Berarti apa? Mental kita haruslah mental orang Kristiani yang tidak boleh sombong. Tidak boleh angkuh. Tetapi juga tidak boleh minder. Dan tidak boleh tiarap terus menerus. Mental kita mesti mental baja. Mental kita adalah mental batu karang. Kita tidak boleh memiliki mental bubur, mental kerupuk. Itu cepat hancur. Ya. Jadi mesti punya mental baja, mental batu karang. Atau dalam dunia judi sabung, kita harus punya mental ayam sabung. Bukan punya mental ayam potong.
Ayam potong ini mati konyol. Ayam sabung bertarung sampai berdarah-darah, tapi dia keluar sebagai pemenang. Itu mesti mental kita begitu. Yang kedua, pasca artinya kita sudah melewati yang lama-lama. Kita hidup sebagai putra-putri pasca, artinya kita hidup dalam zaman yang baru, yang tidak boleh terikat kepada masa kini kita. Kita harus membuat lompatan ke depan. Kita tidak boleh terikat dan terbelenggu oleh masa kini, karena apapun yang kita punya pada masa sekarang ini akan lewat, ini akan habis, ini akan musnah. Kita pakai kata yang sedikit bagus adalah passing away. Semua yang kita punya ini sementara passing away. Dia tidak selamanya, dia tidak abadi. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang Katolik, bukan passing away, tetapi passing over. Artinya buat lompatan, loncat ke depan, melihat horizon, pandang jauh-jauh, dan melihat apa yang ada di depan kita. Kita boleh bermimpi, bermimpi menjadi orang kudus, bermimpi menjadi orang benar, bermimpi menjadi orang yang adil, bermimpi menjadi orang yang setia, bermimpi menjadi orang yang berlaku baik, murah hati, dan penuh cinta kepada sesama. Kita harus bermimpi begitu dan jangan menguburkan mimpi itu. Tetapi kita harus memberi ruang dan bersama-sama dengan Tuhan kita berani membangun mimpi kita itu supaya terwujud. Jadi orang benar, jadi orang adil, jadi orang yang setia, jadi orang yang penuh cinta kasih, jadi orang yang penuh bersaudara, berdamai, hidup rukun dan bersahabat. Kita bermimpi untuk itu. Maka hidup kita sebagai pemenang dan hidup kita yang passing over, meloncat, membuat lompatan dan membuat lintasan, hidup kita akan menjadi satu perjalanan. Perjalanan bersama Tuhan yang bangkit. Dan ibu bapak, kalau kita berjalan bersama Tuhan yang bangkit, maka tidak ada satu peristiwa pun yang kebetulan. Kebetulan dalam hidup kita tidak ada. Semua peristiwa yang kita alami itu adalah anugerah dan peristiwa rahmat dari Tuhan. Tidak ada peristiwa yang kebetulan kalau kita jalan bersama Yesus. Dan yang kedua, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, tidak ada gunung yang tidak dapat kita daki dan tidak ada lembah yang tidak dapat kita turuni. Bersama Yesus kita bisa naik gunung, bersama Yesus kita bisa turun lembah. Dan bersama-sama dengan Yesus tidak ada malam yang terlalu gelap dan tidak ada siang yang terlalu panas. Bersama-sama dengan Yesus kita dapat menghadapi semuanya itu. Nah, saya tutup permenungan kita ini. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah pasca, artinya kita berjuang bersama-sama untuk making possibilities out of the impossibilities. Pasca artinya kita harus berani membuat kemungkinan-kemungkinan baru. Masuk di dalam era yang baru, masuk di dalam paradigma yang baru. Kita tidak boleh hidup di dalam lingkaran setan. Kita tidak boleh hidup seperti perahu yang bocor, lalu kemudian kita lari ke sana, bocor, ke sini bocor, ke depan bocor, ke belakang bocor. Kita mesti keluar dari lingkaran setan ini. Kita harus menjadi orang-orang yang menang, ibu bapak. Kita akan menempuh banyak badai, banyak gelombang dalam kehidupan kita. Kita akan menempuh itu semua. Bahkan pusaran-pusaran air yang kita akan lewati itu bisa menenggelamkan kita, ibu bapak. Nah, dalam keadaan seperti begitu, badai,
gelombang, taufan, banjir, musibah dan malapetaka yang menimpa kita, ibu bapak, hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita panik, yang membuat kita frustrasi, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita putus asa dan marah kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kita tenang. Sebelum saya jadi Romo, saya jadi pelaut, ibu bapak. Dan saya biasa berlayar lewat pusaran-pusaran air yang benar-benar menakutkan. Tetapi nakoda kami orang hebat. Dia seorang sangir, dia seorang hebat. Dia tahu betul bahwa di dalam pusaran air itu ada titik yang tenang. Dia tidak akan lawan pusaran air itu. Dia membiarkan kapal kami diputar oleh arus sampai pada titik yang tenang. Dan kami bisa lewat arus itu. Maksud saya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pemenang atas maut itu, kita bisa melewati badai, taufan, gelombang, gelora, ombak yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan kalau ibu bapak, sebagai orang-orang yang berjuang untuk menjadi orang benar, orang kudus, orang saleh, orang setia, orang jujur, orang yang bersahabat, orang yang hidup rukun, orang yang menjadi pembawa damai, pasti kita akan mengalami banyak sekali halangan dan tantangan, ibu bapak. Pada saat itu, di mana jalan kemanusiaan kita atau jalan manusiawi kita sudah mentok, tidak ada lagi jalan lain. Apa yang kita mesti buat? Berharap kepada manusia bisa, ibu bapak. Tetapi ingat, berharap pada manusia banyak melesetnya. Lalu kita mesti apa? Berharaplah kepada Tuhan. Pada Tuhan tidak ada yang meleset. Amin.